kegagalan yang langsung jerman, jelek gitu, yang benar-benar nah itu apa tuh? Halo leaders, bersama dengan saya Prima yang kali ini berada di salah satu program, dan programnya adalah nggak tahu programnya apa, kira-kira ini pokoknya jadi tugas netizen di sana. Makanya jangan lupa like, share, and subscribe, dan yang paling penting adalah komen ini enaknya dikasih nama apa programnya ini, karena memang ini masih belum ada namanya, so kalian punya tugas yang berat untuk bisa memberikan nama dalam acara ini. Programnya namanya apa? Jadi biarin mereka yang ngasih tahu namanya. Iya benar. Tonton aja, nanti kira-kira kasih judul di komen apa ya. Betul banget. Gitu. Ditemani oleh kopi. Biar aromanya ini nyampe nggak ke sana? Nggak nyampe ya guys. Enak banget. Aromanya pahit. Aroma seperti kehidupan ya, seperti kehidupan ya sis. Gitu. Jadi tapi aromanya ini aku nggak bisa bagikan ke kalian. Yang penting di sini saya sudah ditemani oleh suhu kita. Suhu berapa derajat kira-kira? Suhunya berapa derajat nih? Ya kita coba untuk ngobrol-ngobrol, karena jujur nih, aku manggilnya Mas aja ya, Mas Surya, supaya tidak ada gap generation yang terlalu jauh ya. Baiklah. Maklum kan ini Gen Z. Nggak percaya, Gen Z kali bukan Gen Z gitu ya. Soalnya gini, jujur li, Mas Surya ini banyak sekali dibicarakan, diperbincangkan, digibahin loh. Bukan digibahin ya, bukan digibahin. Sorry guys kalau misalnya jadi cepu nih ya. Soalnya ada beberapa program di Weekly Speak Up itu, nama Mas Surya ini sering banget untuk kita omongin, padahal orangnya nggak ada. Jadi itu namanya gibah ya. Jadi apa contohnya, apa diomonginnya? Sebenarnya contohnya obrolannya nggak negatif sih, sebenarnya positif aja. Cuman ya di sini jangan sampai nggak bisa tidur ya Mas ya, karena ada beberapa, dan sebagian besar tuh ibu-ibu, para kaum hawa gitu yang membicarakan, aduh pengen gitu seperti kayak Mas Surya gitu ngomongnya nih, public speakingnya, kemampuan berpublic speakingnya itu kenapa sih, ibaratnya tuh, ibarat kata tuh ya, semua mata itu tertuju maksud gitu loh kepadamu gitu loh, kayak gitu. Iya. Sebenarnya iya benar banget, dan saya sendiri juga akhirnya kami pada saat di obrolan itu, di forum itu, mungkin karena ini, mungkin karena baca, dan daripada mungkin sekarang kan beliaunya sudah hadir di tengah-tengah kita. Coba kita tanyain langsung aja, sebenarnya kenapa sih dan apa sih tipsnya? Dan yang paling pengen kita tahu itu kegagalan yang macam apa yang sampai benar-benar mancep banget di pikiran dan sampai sekarang masih teringat, sehingga itu jadi trigger, kayaknya ini yang harus dibenahi sampai akhirnya bisa seperti saat ini gitu, kemampuan public speakingnya. Jadi ini tips ngomong di depan umum, tips berpublic speaking. Betul. Gimana bisa seperti hari ini, and still counting lah ya, maksudnya still counting, bisa. Dan kegagalan yang berkesan. Saya bingung jawabnya. Ngopi dulu. Ngopinya dulu ya, duluan, ngobrolnya entar. Jadi kalian nontonin kita ngopi, judulnya begitu guys. Gimana supaya bisa sampai hari ini and still counting, masih terus belajar. Tapi yang jelas begini, saya, teman-teman perlu tahu dulu, di forum seperti apa saya bicara di depan umum. Saya bicara di depan umum di banyak forum. Pertama, yang paling banyak adalah ngajar. Terutama ngajar orang dewasa. Nah, melatih orang dewasa itu kan banyak ngomong di depan umum ya. Sesekali diminta ngasih sambutan, tapi jarang. Saya termasuk jarang. Mimpin rapat sering, karena saya punya bisnis. Pasti sering dong. Apalagi kalau zaman sekarang bisnisnya ada di beberapa kota dan jauh-jauh, rapatnya mesti online, mimpin rapat online. Dan aktivitas-aktivitas seperti ini sudah saya jalani secara aktif sejak tahun 2002. 2002 berarti sekarang tahun ke dong. 11. Sekarang 2023. 11. Enggak dong, 20 tahun. 21. Kirain 2012.
Ini ada suara-suara tuyul di sini. Ada suara Gen Z ya. Tapi kelihatan nggak? Kelihatan dari kamera ya. Biarin aja. Itu tuyul. Ya. Jadi sudah 20 tahunan. Oke. 20 tahunan dan secara profesional, ini konteksnya profesional ya. Sudah dijalani sejak tahun 2007. Berarti sekitar berapa tahun? Ya 15 tahun. Maka bisa dikatakan yang membentuk saya hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah pengalaman. Oke. Istilahnya adalah dibentuk oleh jam terbang. Artinya kalau ada orang bertanya gimana supaya bisa ngomong kayak Mas Surya ini, ya pengalaman yang membentuk, jam terbang yang membentuk. Berarti harus ya praktis itu lagi lah ya, maksudnya sering kali digaungkan ya, kalian harus latihan dulu, kalian harus memperbanyak jam terbang, dan memperbanyak jam terbang itu tidak hanya terpaku pada satu apa ya, maksudnya tidak hanya terpaku pada satu bentuk latihan gitu, maksudnya latihannya bisa ya tadi sambutan, memimpin rapat, kemudian ya banyak lah beberapa aktivitas sampai sekian tahun gitu kan. Dan gini, bicara soal 20 tahun lebih pengalaman, yang dilakukan adalah secara sengaja menceburkan diri, bukan menunggu. Bukan menceburkan diri. Yes. Menceburkan diri, oke guys. Misalnya gini, saat ada kesempatan memimpin, saya ambil. Kan kadang-kadang orang itu kalau enggak gitu. Oh enggak atau jangan sekarang. Jangan sekarang. Jangan sekarang. Benar. Atau untuk tampil itu nunggu kesempatan dikasih. Oke, sehingga saat misalnya tidak berlatih, jarang berlatih, yang dikatakan ya gimana lagi, saya nggak dapat kesempatan berlatih. Tapi akan berbeda kalau kesempatan itu kita ciptakan sendiri. Menjemput bola. Ada kesempatan untuk ngomong, saya yang ngomong. Ada kesempatan memimpin, saya yang memimpin. Ada kesempatan untuk diambil, ya diambil. Bahkan kalau tidak ada, kita buat sendiri. Kita membuat sendiri. Okay. Contoh. Salah satu momen belajar ulang, relearn, yang harus saya lakukan adalah waktu pandemi. Kalau ngomong di depan umum offline itu sudah biasa. Lalu tiba-tiba saat pandemi, nggak bisa ketemu, nggak bisa kumpul. Sedangkan tetap harus ada sesuatu yang berkualitas. Harus ada pertemuan. Dengan cara yang berbeda. Yes, kita tahu namanya online, pertemuan online. Lah kan kalau sudah biasa untuk melakukan pertemuan offline, tidak lantas bisa ngomong di depan umum dalam konteks online. Feelingnya beda. Maka waktu itu saya berpikir gimana caranya supaya bisa lancar ngomong di depan umum. Saat itu konteksnya via online, ngajar misalnya. Belum nemu caranya. Udah pernah nyoba tapi? Belum. Kan waktu itu belum. Kan biasanya gini. Gitu, biasanya gini. Kalau kita belum tahu cara melakukan sesuatu, maka kita mencari tahu caranya. Ya kan? Ya. Mencari tahu caranya berarti melihat contoh-contoh yang pernah dilakukan orang. Ya. Saat pandemi contohnya hampir nggak ada. Karena mereka semua juga sedang mencari bentuk. Jadi saya, teman-teman saya, guru-guru saya semua itu sama lagi cari bentuk, nggak ada tuh contohnya. Sehingga mau nggak mau daripada nunggu tadi ya, menciptakan kesempatan sendiri. Maka daripada menunggu, mending menceburkan diri. Apa yang waktu itu dilakukan? Saya yang jelas menginvestasikan diri untuk beli Zoom profesional. Oh iya. Itu invest duit lah, kan? Terus invest alat-alatnya, pakai headphone segala macem. Lalu secara sengaja melakukan, mengagendakan, mengatur meeting online dalam sehari itu bahkan bisa 5, 6, 7 bahkan sampai 8 meeting sehari. Dalam waktu 1 hari. 1 hari. Minimal dengan kondisi belum pernah mencoba seperti itu tapi sudah mengagendakan sekian banyak. Agendanya macam-macam. Ayo ketemuan, saya mau sharing ilmu. Nah, misalnya gitu kan. Oke. Terus konteksnya ini banget ya. Misalnya kita ada obrolan via WhatsApp dengan teman di smartphone.
udahlah nggak usah WhatsApp, kita meeting online aja bareng, pakai Zoom-nya saya, kan saya udah punya. Benar. Saat itu teman-teman belum semua punya, belum semua punya akun berbayar. Saya udah duluan. Ayo kita bikin Zoom aja, saya punya akun berbayar. Sekalian latihan kan? Iya benar. Lalu ayo sharing, saya bikin lagi forum sharing. Ayo pada kumpul, apalagi waktu itu kan pada gabut orang-orang. Ngapain? Kerjaan lagi banyak yang postpone. Ya udahlah, aku mau sharing ilmu, aku mau sharing isi buku. Ada yang mau nggak? Oh, pada ngumpul. Itu beneran, Mbak. Dipakailah itu kesempatan itu. Betul. Dan yang saya katakan bisa 5, 6, 7 sampai 8 meeting sehari itu beneran. Beneran. Selama 1 minggu lebih non-stop. Dan kalau bisa dikatakan apa hasilnya? Ini belum. Teler, oke. Hasilnya teler. Oke, mantap. Hasilnya teler. Jadi jangan dikira teman-teman ya latihan terus jadi bagus juga. Dan gagalnya tuh ya udah di depan mata gitu. Iya, udah pasti gagal lah gitu. Yang jeleknya banyak. Tapi ya namanya mereka hadir juga kan gratisan ya. Nggak ada protes. Ya ada protes. Udah disediain gini aja pakai protes segala itu juga sih. Tapi dari sisi Mas Surya sendiri, how do you feel? Maksudnya apa yang dirasakan? Oh kok gini ya? Kok ternyata tapi asik juga kok gitu atau gimana pada saat itu? Lebih selain teler lah ya. Selain teler. Saat itu yang bikin happy adalah menemukan kunci-kunci yang tidak saya sadari sebelumnya. Contohnya misalnya problem dari meeting online adalah engagement. Ya sekarang kita sama-sama tahu. Benar-benar. Waktu itu belum banyak orang sadar. Awal-awal banget pandemi. Orang masih nganggep pokoknya ngomong online itu ya sama aja dong dengan offline kan. Iya. Bedanya siapa yang dihadapi. Bedanya cuma layar komputer. Waktu itu gitu. Cuma ternyata problemnya adalah engagement audience. Makanya banyak yang matiin kamera, banyak yang nggak merhatiin, ya kan? Artinya kalau saya bisa hadirkan engagement ini, maka saya menang. Jadi targetnya begitu dulu. Oke. Lalu saya berpikir gimana menghadirkan engagement. Oh, interaksi. Karena saya memutuskan untuk interaksi, maka saya memutuskan kalau meeting online tidak terlalu banyak menjelaskan, tapi lebih banyak bertanya. Dan mungkin teman-teman yang ikut meeting online saya, misalnya saya ngajar online, pasti merasakan saya lebih banyak nanya untuk feedback, maksudnya feedback mereka kayak gimana, gini ya oke, interaksi. Oke. Jadi itu yang dipelajari selama ya karena ini ya pandemi itu mempercepat kita untuk digitalisasi, mempercepat kita nggak ngira bakalan jadi seperti ini gitu, tapi ternyata ya disisit gitu ya memang ini harus ini yang terjadi. Ya itu tadi hanya contoh cerita bagaimana saya belajar lewat jam terbang ya. Artinya kalau kita mau jago ngomong di depan umum tapi nggak mau nambah jam terbang, pengennya belajar cara yang saya pelajari, pengen langsung talk chair, ya nggak bisa. Itu nggak akan pernah bisa, dipastikan tidak akan pernah bisa ya guys, gitu, nggak bisa. Dan kembali lagi kegagalan yang langsung jelek gitu, yang benar-benar itu apa tuh? Soalnya kita kan nggak tahu ya, udah kayak gini banget, gimana gagal? Biasanya cerita gagal itu akan jauh lebih menarik gitu daripada kalau cerita berhasilnya semua udah tahu nih. Mas Surya udah nanti ya pembicaranya Mas Surya, wah langsung deh yang datang udah sekian banyak, biasanya datang berapa, sekarang datang berapa? Nggak tahu. Iya ya ibu-ibu yang kemarin ikut gibahin Mas Surya itu ya? Iya betul. Tuh kan ada ibu-ibunya juga. Jadi kita tuh pengen tahu cerita gagalnya tuh kadang-kadang jauh lebih menarik begitu loh. Kita pengen tahu aja sih sebenarnya pernahkah dan bagaimana caranya untuk bisa keluar dari situ gitu, keluar dari kegagalan itu. Gimana? Kalau bicara gagal,
Saya masih ingat karena salah satu kegagalan yang paling saya sesali tahun 2014 bulan September. Ingat kan? Sampai bulan-bulannya ingat, itu berarti menancap sekali. Menancap. Saya diundang untuk sharing ilmu. Oke, sharing ilmu di salah satu perusahaan yang besar. Jadi mereka itu punya sesi sharing kalau nggak salah tiap hari Jumat sore. Dimana yang mau datang karyawan-karyawan, pimpinan-pimpinannya silahkan ngumpul di gedung ini. Mereka punya banyak gedung di Jakarta. Namanya Jakarta, orangnya dari kantor-kantor cabang manapun, sore-sore hari Jumat kan nggak gampang sampai ke situ kan. Bukan orang yang sekedar cuma pindah lantai. Yang kebetulan kantor di situ sih pindah lantai doang. Yang dari kantor lainnya kan menempuh kemacetan. Mereka berekspektasi lebih dong. Ya, udah berjuang sebegitunya gitu kan, langsung nyampe sana langsung ingin mendapatkan sesuatu hal yang sesuai dengan yang mereka pikirkan. Betul. Ternyata. Dan mereka mengundang saya, mempercayakan forumnya untuk saya sharing sebuah ilmu. Saat itu yang jelas kacau. Why? Saya ceritakan dulu kacaunya. Oke. Ini yang ditunggu nih. Kacaunya coach. Enggak buat belajar. Kita pengen tahu kacaunya tuh levelnya seberapa gitu loh. Coach boleh agak maju ke mendekat kamera nggak? Karena ini ngomonginnya host juga. Banget nih. Oke. Gimana ya? Kalau kalimatnya saya sudah nggak ingat pastinya. Tapi pernah nggak sih Mbak Prima dan teman-teman hadir di sebuah forum, dengerin orang ngomong, terus bertanya-tanya, ini maksudnya apa? Satu. Terus kedua, ya teorinya gitu, tapi praktisnya gimana? Saya nggak kebayang. Lalu yang ketiga, mungkin teman-teman pernah merasakan kaitan yang disampaikan barusan dengan yang awal tadi apa? Kok nggak connect gitu? Tiba-tiba nyambung ke sana, nyambung ke sini. Kira-kira itu yang dirasakan oleh mereka pada saat itu. Menurut perkiraan, karena habis itu ngobrol. Oh, makanya pada saat tahu muter-muternya gimana. Kebetulan yang mengundang adalah sahabat saya yang juga kerja di situ. Biasalah, saya kan minta masukan kan. Ya kalau mereka yang hadir nggak bayar ya pasti bilang ya bagus. Tapi saya coba ngobrol dengan teman saya dan itu yang saya dapat. Dan saya sih menyadari kenapa waktu itu kacau. Sederhananya karena nggak persiapan dengan matang. Saya merasa ini topik yang sudah saya kuasai dengan baik. Jadi saya nggak perlu persiapan lah. Pokoknya keluarin aja apa yang ada di pikiran. Ya, begitu sampai di sana banyak hal yang tidak sesuai. Lalu saya kelabakan. Ya untungnya ini forum free, artinya mereka tidak menuntut apa-apa. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dalam jangka panjang, itu menentukan pandangan perusahaan tersebut terhadap saya. Iya benar. Ya kan? Which is kalau nanti ada peluang-peluang project ke depan dalam perusahaan itu kan akan susah. Iya betul. Oh Surya yang waktu itu ya diingatkan dari sekian banyak kebaikan akan ada satu gagalan yang semakin mudah untuk diingat gitu. Apalagi itu pertama kali saya interaksi dengan mereka. Oh my god. Image-nya pertama gitu kan. Ya benar. Lalu kemudian ya gimana tuh? Ya nyesel. Sahabatnya ngomong apa adanya banget. Ya ngomong apa adanya aja. Dan nyesel. Dan habis itu saya terpatri banget dalam pikiran bahwa yang namanya preparation, persiapan itu penting. Mau seperti apapun kita menguasai, kalau nggak mau persiapan ya nggak bisa. Susah kita menampilkan yang terbaik. Meskipun kita sudah menguasai materi itu, gitu ya setiap kali kita ngobrol, setiap kali ini ya pasti itulah kita udah menguasai. Tapi ternyata itu termasuk yang riset audiens gitu nggak sih sebenarnya? Itu juga termasuk bagian dari prepare persiapan juga kan? Kita riset audiensnya siapa, kebutuhan mereka apa, atau mungkin isu-isu yang lagi mereka
mereka alami sekarang apa sih? Yang happening. Kan kita bisa tuh nanti nyambungin ke permasalahan mereka sehingga mereka kan kita sharing ilmu ya. Mereka bisa merasa gue banget ya. Itu gue banget ya. Gue banget. Ya, dari situ kalau kita lihat tim sepak bola aja walaupun pemain-pemainnya mega bintang, sudah jago sepak bola, mereka tetap latihan untuk mempersiapkan pertandingan kan? Sama aja dengan kita ngomong di depan umum, mau kita udah punya jam terbang, sudah jago, tapi setiap pertandingan akan punya ciri khasnya masing-masing. Disitulah kita harus bersiap untuk supaya bisa menampilkan yang terbaik. Dan bener nggak sih kalau misalnya proses persiapan itu sebenarnya jauh memakan waktu lebih lama, lebih panjang daripada pada saat kita tampil. Oh iya. Iya kan? Harusnya gitu. Gitu ya. Kalau saya baca di bukunya Emma Leden kan 10 kali lipat. Kalau tampilnya 2 jam, berarti persiapannya 2 jam kali 10. Berarti 20 jam. Idealnya gitu. Kalau kita kalau kita ibaratkan di tim sepak bola lagi kan pertandingan dengan latihannya lebih lama latihannya. Pertandingan cuma 90 menit kan? Iya benar. Latihan cuma sampai berbulan-bulan. Ternyata pas tanding 90 menit. Gitu dong. Oke. Nanti kalau latihan itu mulai dari kita riset audiensnya, riset kebutuhannya, lalu bikin konten yang kita sampaikan. Kalau pidato kan teks pidato mungkin ya kalau memang perlu, atau kalau presentasi kita buat bahan presentasinya, hingga kita rehearse pelatihannya. Nah itu total 10 kali lipat. Kalau misalnya nih ada beberapa kemarin tuh yang banyak juga pertanyaan, kalau misalnya kita tuh sering dihadapkan pada kondisi dimana kita harus perform tapi itu mendadak, sehingga persiapan yang kita lakukan pun juga secara otomatis tidak bisa banyak waktunya gitu, waktunya nggak banyak gitu. Kalau kayak gitu tuh ada nggak sebenarnya solusi-solusi bagi mereka yang tiba-tiba ditunjuk langsung, ya udah kamu gitu, yang misalnya mendadak sekali dengan persiapan yang tidak mungkin 10 kali lipatnya gitu. Yang kayak gitu tuh gimana? Kemarin ada banyak sih di sekitar yang gitu. Ya, kalau masih harus ambil atau berhenti dulu gitu atau gimana gitu. Gini, kita sepakat ya bahwa yang namanya persiapan itu penting. Kalau kita punya waktu, harus. Nah, artinya kita punya kesempatan untuk mempersiapkan, persiapkan. Misalnya kita diminta melakukan sambutan minggu depan. Ya kan kita bisa punya waktu. Ya, masih ada lah, oke. Kalau misalnya kamu kasih sambutan nanti siang, atau tiba-tiba di acara kamu kasih sambutan ya. Nah itu biasanya itu tuh. Kadang-kadang sih suka mendadak, gimana ya gitu, materinya gimana, ini gimana, kayak gitu tuh mensiasatinya harus kayak gimana, haruskah aku menolak begitu atau yaudah deh gitu, oke lah gitu, karena sudah tahu gagalnya udah pasti, jadi aku ambil aja gitu. Atau gimana kalau menurut Mas Surya sendiri seperti apa? Persiapan itu bisa jadi terencana, bisa jadi alamiah. Persiapan terencana begini, saya harus tampil minggu depan, saya akan rencanakan untuk minggu depan, berarti hari ini saya siapin apa, besok saya siapin apa. Tapi sebenarnya di luar acara yang kita sudah pasti, kita perlu melakukan persiapan yang alamiah. Artinya apa? Memang setiap hari kita harus selalu belajar, bertumbuh, latihan. Nah penting buat misalnya kita punya forum atau kita punya panggung sendiri, di mana kita circle, gimana kita memang melakukan latihan secara rutin, mau ada atau nggak ada acara. Pokoknya latihan. Kenapa? Disitulah pentingnya latihan itu untuk sewaktu-waktu kita diminta mendadak. Sebenarnya kita bukan tidak latihan, kita sudah latihan, tapi bukan latihan yang terencana tadi. Tapi minimal gitu kita sudah ada lah ya pengalaman sebelumnya, meskipun itu tidak apa ya, sebenarnya mungkin tampilnya harus sambutan, materinya harus ini, enggak begitu juga, tapi latihan itu tadi gitu. Makanya contoh misalnya
saya punya 2 forum. Mungkin Mbak Prima udah tahu, mungkin teman-teman yang nonton ada yang sudah pernah join, ada namanya Learning Talk sama Leader Speak. Learning Talks adalah setiap hari Minggu malam, Leader Speak setiap Senin malam. Itu forum di mana saya bisa bebas berbagi. Ya nanti gantian dengan yang lain, tapi saya bisa bebas berbagi isi pikiran, pendapat dan sebagainya. Dan itu rutin. Forum-forum itulah yang saya gunakan untuk latihan rutin saya, mau ada atau nggak ada acara, tapi saya selalu latihan di situ. Betul. Nah, teman-teman bagusnya sih punya agenda yang rutin dan memaksakan untuk rutin gitu ya. Rutin itu kan memang harus dipaksakan ya nggak sih gitu. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang mendadak gitu loh guys. Jadi persiapan itu tidak harus pada saat itu. Saya terus gimana, nah akan semakin oke aja, oke deh saya ambil, oke deh nggak masalah deh, karena merasa bahwa memang udah latihan sebelumnya gitu loh. Oke. Oke, jadi intinya gitu ya guys ya. Persiapan, prepare itu penting sekali dalam suatu aktivitas berpublic speaking, karena nggak mungkin ada yang langsung jedar gitu, langsung itu nggak ada. Jadi persiapan itu pasti ada. Persiapannya macam-macam, bisa yang alami, ada juga persiapan yang terencana gitu ya Mas Ria. Oke. Thank you Mas Ria sudah menemani diriku untuk ngopi bersama, dan terima kasih juga untuk audiens, untuk semuanya saja sahabat GPS dimanapun kalian berada, para leaders. Kita masih bisa ketemu lagi dalam berbagai kesempatan, dan jangan lupa untuk kasih nama ya acara atau program ini di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saya Prima Anugrah, undur diri dulu, sampai jumpa di lain kesempatan. See you, bye bye. Ini udah siap nih. Udah. Ya maklum lah baru pertama ya. Iya, benar banget.